Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua ya. Tak kenal maka tak sayang. Melengkap saya Bapak Ibu Prihartono Setiawibowo ya. Saya berprofesi hingga hari ini sebagai konsultan SDM, improvement, ISO dan performance management ya. Jadi kalau bicara improvement dulu ala Jepang seperti QCC, suggestion system ya. Kemudian tentang KPI, balance scorecard ya. Kemudian kita bicara ISO ya sampai ranah-ranah SDM. Kita mulai dari selection, recruitment, kepersonaliaan, ya training and development, industrial relation, ya general affair, ya itu semua dan satu lagi kompensasi and benefit atau kita sering nyebut dengan istilah komben itu semua masuk di ranah profesi saya ya. Jadi kalau di luar item soft skill membutuhkan jasa yang mungkin ya bisa saya bantu, silakan bisa kontak ke NQA ya. Nah, kemudian ya secara edukasi ya alhamdulillah saya diberi kesempatan ya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar ya di D3 Politeknik Universitas Indonesia. Saya mengambil jurusan Mechanical Engineering. Kemudian saya meneruskan strata 1 di Jayabaya University. Mute, Pak. Pak Pri, mute, Pak Pri. Ya, kalau dilihat dari tahun lulus sepertinya sudah tidak ABG lagi ya. Baik. Kemudian secara perjalanan karir ya, saya memulai dari lapangan ya, dari level paling bawah ya. Kemudian sampai kemudian di tahun 2018 ya, saya menyusun sebuah profesi begitu ya, menjadi tadi ya saya sebutkan di awal konsultan SDM, improvement, ISO dan performance management ya. Baik ya. Kapan hari kalau kita ketemu ya, kemudian kopi darat Bapak Ibu dimanapun berada ya. Tadi beberapa nama ya saya lihat juga banyak yang tinggal di luar kota ya. Kita bisa saja ketemu nanti di satu waktu dan satu titik ya. Ini di mana keluarga kecil saya Bapak Ibu ya alhamdulillah sudah dikaruniai 4 orang anak dan 1 orang istri ya. 3 laki-laki dan 1 perempuan ya. Yang paling besar ini baru saja mendaftar di Gunadarma, yang kelas 2 ini kelas 1 SMP, yang nomor 3 ini kelas 3 SD, dan yang keempat baru juga mendaftar di PAUD ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di mana Bapak Ibu berada begitu ya. Oke. Nah, ini yang nanti kita akan bicarakan ya sampai jam 12 siang ini Bapak Ibu ya. Bagaimana definisi komunikasi, tujuan komunikasi ya, 2 unsur penting dalam komunikasi ya. Sampai nanti yang terakhir kita menyebut dengan istilah 8 hal mendasar ya yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi ya. Kalau training webinar atau training offline Pak Putra dan Bapak Ibu selalu kita tutup biasanya dengan makan bersama ya. Tetapi webinar kali ini kita tutup dengan foto bersama ya. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi satu pengingat ya, kenangan yang hari ini kita pernah belajar bersama ya. Oke, baik ya, kita mulai saja materinya. Tujuan training cuma satu Bapak Ibu ya, agar peserta dapat membina ya hubungan yang sehat ya. Karena komunikasi itu justru alat untuk membina hubungan ya. Hubungannya bagaimana? Hubungan yang sehat, bukan yang sakit ya. Dengan internal organisasi dan eksternalnya ya. Dan juga tentunya dengan lingkungan sosial lainnya ya. Saya merangkum ya beberapa pendapat ya baik dari luar atau dari dalam Indonesia ya. Ini beberapa pendapat tentang komunikasi ya, kita bisa baca masing-masing ya. Tetapi saya akan bacakan yang terakhir dari Edwin Emery. Ya, Edwin Emery ini salah satu pakar komunikasi juga ya, menyebutkan bahwa komunikasi adalah seni menyampaikan informasi. Ya, ide dan sikap seseorang kepada orang lain. Ya, kalimat yang paling penting kita harus garis bawahi, seni menyampaikan informasi. Kalau udah ada kata seni berarti setiap orang punya caranya sendiri. Ya, karena seni ini kadang tidak bisa dinilai bahwa ini yang paling bagus, ini yang paling jelek, ini yang super bagus, ini super jelek, itu tidak ada ya. Karena ada sebagai contoh ya. Misal gini, seorang anak perempuan dia merengek meminta sesuatu ke ayahnya ya, bukan ke ibunya, ke ayahnya. Dengan cara dia mungkin rada-rada sedih dan menyenderkan kepala di bahu ayahnya, itu katanya kemungkinan besar akan approve. Ya, kenapa? Karena secara psikologis dan banyak pakar psikologis mengatakan seorang ayah kalau sudah diminta sesuatu ya oleh anak perempuannya, katanya hampir lebih dari 90% akan disetujui. Ya, beda kalau minta dengan emaknya, dengan ibunya, ya itu pertanyaannya panjang dulu. Pertanyaan panjang, approval-nya belum tentu. Ya,
Ini juga satu seni, ya, satu seni gitu. Nah, semua punya cara. Nah, kita yang paling penting adalah bagaimana ya mensikapi ya komunikasi itu untuk apa dan siapa yang ngomong. Ya, kalau Bapak Ibu di corporate gitu ya, ada karyawan wanitanya yang meminta sesuatu seperti tadi nih, seorang anak ke ayahnya, wah ini sudah pada level yang tidak bisa diduga. Jadi unexpected condition. Ya, ini yang mungkin harus kita pelajari gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan segala banyak macam teori komunikasi ya, satu hal yang kita bisa simpulkan bahwa seseorang dengan fase dan gayanya selalu punya cara untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain. Ya, jadi dimanapun, kapanpun, untuk tujuan apapun. Ini yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai tujuan komunikasi ya yang ingin disampaikan ya itu tidak clear sehingga orang yang menangkap juga nggak ngerti apa maksudnya. Rian Nugroho ya salah satu pakar komunikasi di Indonesia ya di tahun 2004 ya beliau pernah menuliskan satu tulisan gitu ya yang mengatakan bahwa tujuan komunikasi itu menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku ya. Ini kalau untuk di level anak-anak ya sangat sulit ya, kendalanya cukup banyak ya. Tetapi kalau sudah di level orang-orang dewasa, kita sebutlah misal SMA ke atas gitu ya, usia-usia SMA ke atas, mestinya sudah bisa melakukan komunikasi dengan tujuan yang seperti Pak Rian Nugroho sampaikan ya. Coba kita baca kalimat pelan-pelan, menciptakan pemahaman bersama. Ya, jadi komunikasi itu bukan yang satu tidak setuju, suruh bungkus, suruh telan, suruh setuju. Ya, ini bukan makna komunikasi yang baik. Ya, atau orang tua gitu ya punya sikap otoriter terhadap anaknya. Pokoknya ayah, bunda nggak mau ya, kalian tidak menyetujui apa yang kami sampaikan. Ya, kalau komunikasinya bersifat regulasi yang mandatori, misal begini, Mbak Siva ini katakan orang tuanya gitu ya menyatakan gini, ingat ya di rumah kita Siva, kamu masih perempuan dan masih gadis, pulang tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Ini namanya regulasi mandatori. Kalau lebih dari jam 10 malam harus ada, nah ini kata-katanya nih, harus ada dari keluarga atau saudara yang menemani kamu. Ya. Nah, kalau itu terjadi lebih dari jam 10 tapi ditemani oleh keluarga atau saudara, orang tuanya akan bilang, fine, oke. Okay. Tapi kalau sendiri, no, lebih dari jam 10 nggak boleh. Ini harus sifatnya adalah strict. Ya. Tetapi kalau bicaranya misal, hari ini pergi kemana, kita mau beli apa, ini semuanya harus open komunikasi. Nah, ini yang saya maksud, ya kan, jangan sampai apa yang kita sampaikan, ya apa yang kita deliver ke lawan bicara kita, gitu ya, ada satu paksaan yang sebenarnya dia bukan regulasi mandatori. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, oke. Kemudian ditambahkan atau mengubah persepsi. Yang tadi tidak setuju atau katakan punya persepsi A, kemudian dia bisa berubah jadi persepsi B. Nah, persepsi B menurut orang yang membuka komunikasi yang lebih baik dari A. Ya. Nah, biasanya ini terjadi kalau konteksnya seperti orang sales. Ya, sales kan katanya pendidikan mindset itu selalu kecap adalah nomor satu. Bagaimana produknya atau servicesnya bisa terjual dengan baik dengan cara komunikasi yang tentunya akan juga baik. Ya. Dan terakhir, yang paling sulit levelnya dalam sebuah komunikasi, Bapak Ibu, adalah mengubah perilaku. Ya, mengubah perilaku. Ya, Bapak Ibu di level corporate berapa orang yang pernah merasakan kalau HRD sudah menginfokan data keterlambatan karyawan, kemudian kita brief, besoknya dia berubah tidak terlambat. Ayo, jujur berapa orang ya? Rasakan sendiri apa yang akan Bapak Ibu perbuat supaya mereka bisa berubah. Rasakan sendiri artinya Bapak Ibu pasti ya dengan segala jurus, dengan segala cara supaya timnya tidak bisa terlambat lagi. Ya, ini semua bagian-bagian dari komunikasi kita ke orang lain. Ya, ingat ya sekali lagi Bapak Ibu, merubah perilaku tujuan akhir dari komunikasi ya menurut si Bapak Rian Nugroho ini. Keterampilan komunikasi bukan cuma verbal. Apa yang keluar dari mulut kita itu komunikasi yang arti sempit. Ya, arti sempit. Ya, oke kita lihat apa aja sih keterampilan komunikasi itu ya. Yang pertama, dari referensi yang saya baca adalah komunikasi dalam berbicara. Yang kedua kita lihat. Komunikasi dalam menulis. Jadi buat saya ya beberapa kondisi kita memang harus lebih banyak mendengar, apalagi kita dalam
dalam satu tugas, katakan menginvestigasi sesuatu, ya berkomunikasi dengan anak, biarin aja anak yang cerewet dan banyak ngomong, kita lebih banyak mendengar. Pada saat dia sudah menumpahkan semuanya, baru kita bilang, cukup nak sampai sini. Kalau cukup, ayo bunda masuk ya. Papi sama Dedi masuk ya sekarang ngomong ya. Kalian tolong dengarkan ya. Jadi setelah ada apa tuh ya ruang untuk dia menumpahkan sesuatu, baru kita masuk. Jadi keterampilan tadi ketiga adalah keterampilan mendengar ya. Itu juga bagian dari komunikasi ya. Oke, yang berikutnya adalah keterampilan komunikasi dalam presentasi ya. Kemudian yang kelima adalah keterampilan komunikasi dalam menampilkan bahasa tubuh yang tepat. Ya. Ini bukan cuma seni ya, tetapi ada orang yang misal gini, lagi meeting, ada yang bicara nih. Bicara, ngobrol, WhatsApp-an sendiri. Kita cukup begini saja tangan kita, ini udah bermakna. Apalagi yang begini, Bos. Wah, udah. Ini kalau gini nggak didengerin, Bos, pokoknya bulan depan potong gaji itu. Ya, kalau dosen yang begini masih juga tidak serius ya, minimal C aja sudah bagus gitu ya. Itu begitu ya. Jadi harus hati-hati, kita kadang-kadang ada orang ya yang dia malas ngomong, malas yang lain, tapi dengan body language dia menunjukkan nih gue mau ngomong loh. Ya, Anda dengarkan. Nah, biasanya itu hal-hal yang juga nggak mudah ya. Nah, yang keenam ya Bapak Ibu, ada yang kita sebut komunikasi dalam networking. Ya, ini saya ambil 6 keterampilan komunikasi ini ya dari website entrepreneur.com. Jadi komunikasi itu minimal ada 2 orang. Ya, komunikator dan komunikan yang berbicara dan mendengar. Bapak, Ibu, kita coba flashback ke belakang ya. Ketika masih bayi, ini untuk yang sudah menjadi orang tua pasti bisa menjawab ya. Ketika kita baru menikah, 9 bulan kemudian dianugerahi seorang anak. Kemudian anak itu ya terlahir ke dunia gitu kan ya. Malam-malam dia nangis. Ya, malam-malam dia nangis ya. Bapak Ibu, apakah diamkan atau bergerak bangun untuk melihat kenapa menangis? Ya kalau satu tempat tidur tidak usah bergerak sampai berdiri, sambil kita ngantuk-ngantuk akan kelihatan. Anak bayi kalau sudah nangis biasanya 3 hal. Haus, pipis, atau dia pup. Ya, biasanya cuma 3 atau mungkin satu lagi boleh dia kepanasan. Tapi biasanya jarang kalau di ruangan itu mungkin ada kipas angin atau AC. Ya, jadi paling tidak 3 yang sering itu. Nah, kalau kita ngerasa tidurnya nyenyak sampai tidak bangun, ya resikonya semua ada di anak kita. Pipis tidak langsung dibersihkan, dia akan lecet, iritasi. Pup, kalau tidak langsung dibersihkan, bisa juga makin tajam lecetnya atau juga makin tajam iritasinya. Kalau dia haus, dia akan nangis terus-menerus sampai dibikinkan susu. Atau mungkin, mohon maaf gitu ya, masih diberikan ASI oleh ibunya. Nah, jadi kalau kita ditanya, sebenarnya kapan Tuhan menganugerahi kita belajar komunikasi? Sejak bayi. Ya, bayi itu komunikasinya cuma nangis. Jadi kalau anak sekarang lebih banyak nangisnya berarti memang dia masih bayi, even dia bajunya adalah hitam, putih biru atau putih abu-abu. Ya, ini yang mungkin hal mendasar ya kita harus sama-sama tahu ya. Jadi Tuhan itu selalu menganugerahi di setiap fase kehidupan dengan caranya masing-masing, dengan caranya Tuhan maksud saya begitu ya. Oke, dalam sebuah proses komunikasi ya, saya ambil ini dari salah satu buku komunikasi ya, bahwa komunikator tadi atau orang sender dia menyampaikan pesan. Ya, message flow itu pesan, how to deliver. Jadi apa sih yang mau disampaikan ya? Diterima sama communicatee atau receiver. Ya. Nah, di tengah itu yang seperti gelombang. Ya, seperti gelombang itu kita nyebut namanya distorsi. Ya, Bapak Ibu tahu distorsi ya. Distorsi itu hambatan. Kalau yang suka musik ya, misalnya kita sebut musisi seperti Eet Sahrani ya, ini yang tahun 90-an senang bermain gitar stylenya style distorsi yang berisik. Ya, jadi berisik atau gangguan. Nah, kita pun dalam berkomunikasi itu sama, tidak selalu mulus. Ya, tidak selalu mulus. Nah, distorsi itu nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan distorsi. Ya, hambatan pertama dalam komunikasi kita sebut fisik. Jadi pasti ya komunikasi berupa jarak terkadang menjadi distorsi. Betul ya Pak Putra ya? Kalau lagi hambatan sinyal jelek segala macam, padahal sinyalnya jalan terus, tetapi karena jelek suaranya tidak terdengar. Apa nak? Diulang lagi nak, tolong nah, gitu ya. Itu jarak. Nah, jadi jangankan sampai di luar negeri, terkadang masih di dalam Indonesia saja juga sudah menjadi hambatan ya. Itu mengenai jarak ya. Yang kedua, usia. Berapa banyak dari kita kalau komunikasi dengan orang yang selisihnya agak jauh ya, terkadang orang yang umurnya yang lebih jauh itu yang harus menyesuaikan dengan bahasa orang di bawahnya.
Ya, pernah ngalamin pasti kita semua Bapak Ibu ya. Gampang ya, pasti kita semua ngalamin ya. Yang berikutnya jenis kelamin. Ya. Tadi Pak Putra sudah bicara berapa banyak grup WhatsApp kita terbantu. Tapi juga berapa banyak, ini mohon maaf ya, kalau kita laki-laki di grup WhatsApp itu terkadang yang laki-laki ini suka tidak melihat bahwa ada perempuan di grup itu. Ya, kita pasti semua merasakan, pernah merasakan, kadang-kadang laki-laki suka sembrono. Ya, baik kata-kata ataupun gambar atau video diposting dengan sembrono, dengan sembarangan. Ya, biasanya nanti akan yang teriak kaum perempuan. Keterbatasan akan kemampuan fisik. Ya, kita sebut tuli, bisu, buta, ini juga menjadi hambat. Yang terakhir adalah sarana. Ya, dari mulai telepon, kita pakai aplikasi Teams, Zoom, internet, email, ini semua hambatan fisik secara sarana. Ya, hambatan kedua adalah hambatan mengenai semantik. Ya, dalam kaidah bahasa Indonesia, semantik ini maknanya adalah bahasa. Ya, Bapak Ibu, kita lihat nih, ya apa skop dalam semantik ini. Yang pertama adalah bahasa verbal. Oke, setelah di distorsi semantik, yang kedua namanya psikologi. Jadi hambatan psikologisnya apa kita lihat ya, yaitu atasan bawahan. Ya, bapak-bapak yang merasa sudah ya secara otoriti menjadi atasan di kantor atau perusahaan masing-masing, coba perhatikan ketika bawahan bicara. Ya, hanya bawahan yang merasa tenang bisa bicara, yang pengalaman kerjanya udah panjang. Kedua, selisih umurnya tidak jauh. Ya, atau bahkan sebenarnya sebaya, masuknya bareng. Ya, tetapi kesempatan promosinya duluan, katakan A dan B, duluan si A jadi atasannya si B, bisa saja. Ya, ini sering terjadi, atasan bawahan jadi ragu, takut gitu ya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya. Yang kedua, orang tua anak. Ya, apalagi katakan seorang anak dengan bapak. Ya, bapak ini dianggap sosok yang wibawa gitu ya, kemudian mungkin ya di mata mereka sangat strict atau bahkan jarang senyum. Ini jadi hambatan psikologis. Yang dipepet ibunya dulu. Mama aja yang nyampein, mama yang ngomong, kayaknya ayah lagi kurang lagi kurang bagus nih kondisinya gitu ya. Ini sebagai contoh ya. Yang berikutnya adalah pada saat lawan bicara kita entah gembira ataupun sedih. Jadi katakan satu gembira, satu sedih gitu. Itu akan berbeda dan itu menjadi hambatan psikologis. Ya. Yang lebih tidak apa ya? Tidak normal atau kurang menyadari ya lawan bicaranya dalam kondisi yang sedih. Ini yang gembira ya, yang gembira ini ngajak ngobrol ya dengan nada-nada yang riang gembira. Jadi dalam kondisi yang wah gimana segala, padahal teman kita mungkin habis berduka. Yang berikutnya adalah tergesa-gesa dan santai. Ya habis lari turun dari angkot gitu ya, belum napas belum minum udah banyak diberondong pertanyaan. Jadi orang udah nunggu lama sama dia gitu ya, udah pada santai, begitu datang, itu kenapa nih segala macam. Nah, itu juga akan berbeda. Yang kedua, tertekan dan rileks. Ya, berapa banyak orang sampai nggak bisa ngomong, Pak Putra, Bapak Ibu, kalau dalam kondisi yang under pressure. Ya, pokoknya hanya anggukan, hanya tangan, ya hanya bahasa-bahasa isyarat yang bisa, karena saking tertekannya. Ya, ini juga perlu treatment, ya perlu terapi supaya bisa akhirnya bicara, bisa ngomong dan seterusnya. Ya, berikutnya adalah mood dan tidak mood. Ya, bagi ibu-ibu atau para gadis gitu ya yang ada di sini yang sudah masuk masa balik, masa dewasa, pasti secara alamiah mengalami menstruasi. Saya ambil contoh paling gampang, perempuan saat menstruasi. Silakan aja deh kalau mau membuat macan itu dari macan tidur jadi macan bangun, silakan gangguin yang lagi menstruasi. Itu lebih sensitif. Itu akan berbeda juga ya output sama result komunikasi kita gitu ya. Oke. Berikutnya adalah ini juga jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Ini kalau dalam bahasa matematik kita sebutnya himpunan ya. Jadi cara bacanya begini. Yang tengah itu kita sebut irisan. Ya. Jadi kalimat kesamaan kerangka berpikir itu irisan ya dari yang sebelah kiri dan kanan. Ya. Jadi kita lihat kerangka berpikir itu pengirim pesan ya, kemudian kerangka berpikir si penerima pesan. Jadi sender dan receiver itu harus ketemu dalam satu irisan yang disebut kesamaan kerangka berpikir. Oke, saya ambil contoh gini. Berapa banyak ya, ini katakan bicara verbal ya, offline tatap muka ya. Berapa banyak dari kita ya yang kalau ngobrol dengan lawan bicara dari 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu ya, sampai kemudian lebih dari 3 menit, kita merasakan ada feel yang nggak nyambung. Ya, jadi maunya dia begini, si lawan bicara tidak nyangkut. Ya, seperti feel-nya si sender. Dia akan bilang, aduh, gue kayaknya nggak betah nih ngobrol lama-lama. Ada aja caranya untuk menghentikan pembicaraan. Ya,
biasanya akan terjadi kalau kita forum formal itu pada saat kita menginterview calon karyawan. Ya, Bapak Ibu, coba flashback. Yang pernah menginterview kandidat pasti akan mengalami stuck di satu titik. Ini orang saya ngomong apa, jawabnya apa. Nah, saya buka di sini ada subjek komunikasi dan satu lagi namanya objek. Ya, Bapak Ibu, perhatikan gitu ya. Jadi antara orang yang melakukan aktivitas sama objek atau benda yang kita bicarakan, ini juga mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga adalah waktu komunikasi. Ya, berapa banyak dari kita jika mau nelpon ya di malam hari ada orang-orang yang wah jangan nelpon dia di atas jam 9 karena biasanya dia tidur jam 9 maksimal. Ya. Yang keempat cara ya ada satu pembicaraan resmi ya dan penting sampai ada orang yang memiliki pakem. Oh iya kalau tentang ini subjeknya jangan lewat telepon atau lewat WhatsApp atau lewat email. Usahakan ketemu. Nah, yang berikutnya maksud saya bagaimana mengatasi hambatan komunikasi ya. Berapa banyak dari kita ketika sudah tahu distorsinya tadi seperti apa terus kita punya distorsinya di mana. Ini yang perlu kita pelajari ya. Pertama adalah persiapkan komunikasi. Jadi artinya kita mau mengomongkan apa, lewat media apa, kemudian jam berapa gitu ya. Dan dengan siapa ini penting. Itu yang kita sebut persiapkan komunikasi. Tentunya dengan isu yang paling bagus itu apa yang mau kita sampaikan ya. Jadi di sini banyak yang harus dipelajari. Ya isinya, tujuannya, siapa lawan bicara kita dan bagaimana cara komunikasinya. Yang kedua adalah kenali lawan komunikasi. Pertama apa? Dari latar belakang. Yang kedua, minat atau interestnya apa? Sepak bola kah, basket kah, golf kah, atau arisan saya nggak tahu. Ya, ini yang harus ditelusuri. Ya. Kemudian apa-apa yang sudah diketahui. Kemudian apa-apa yang belum diketahui. Ya. Kemudian terakhir apa-apa yang ingin diketahui. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa dapatkan umpan balik. Ya. Kita spesifik misalnya seperti contoh tadi sales marketing ya Pak Putra ya. Kan katanya Bapak Ibu, seorang sales yang baik bukan jualan ya, tetapi menemukan problem customer. Ya, setelah menemukan problem, mencari-cari problem, maka kita masuk dengan solusi. Tanya ulang. Ya. Dalam hal apapun, mau itu pelatihan, dalam canvassing, dalam bidding, dalam sebuah diskusi, coaching, counseling, ya kan? Bapak Ibu, sesudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, any question? Nah, itu silakan. Ya, jadi jangan pede bahwa oh dia udah ngerti semua, ngapain harus diulang, itu jangan, ya. Yang berikutnya, konfirmasi. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu cukup paham ya? Ngerti ya? Kalau nggak ngerti tolong tanyakan. Itu perlu tuh. Ya, jadi kita memastikan banyak orang yang mendengar, tapi mungkin saja nggak semuanya bisa paham. Ya, yang berikutnya adalah minta pendapat. Ya, kalau dirasa perlu dan dirasa waktunya cukup, mintalah pendapat. Ya, khusus dalam pelatihan misalnya. Ya, selain kita biasanya mengeluarkan kuesioner, kita selalu tanya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin mengeluarkan pendapat atau masukan silakan. Apalagi pada saat sales melakukan komunikasi nih sama calon customer atau sama customernya ya, jadi mintakan pendapat ya. Kalau ada satu teori yang mengatakan kalau kita tidak minta pendapat terkadang kita diklaim sebagai orang yang otoriter ya. Buka ruang ya, buka satu media supaya orang mau melakukan apa tuh feedback ya kepada kita gitu. Kalau waktunya udah habis Bapak Ibu, kita sempatkan waktu di luar jadwal formal, kita ngobrol sama si penanya. Ya, tetapi kalau waktunya cukup ya sudah bahas di tempat di mana kita sedang ngobrol itu. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ya umpan balik ini sangat penting. Ya, sangat penting. Ya, kalau tidak ada umpan balik biasanya ya indikator majunya nggak dapat kita. Oke, yang keempat mengatasi hambatan adalah berkomunikasi secara aktif. Apa maksudnya? Ya. Oke, saya buka semua ya. Berkomunikasi dua arah. Ingat, jangan merasa kita yang dominan dalam komunikasi itu. Ya, bahwa kita merasa superior, yang satu inferior, itu juga nggak bagus. Ya. Yang kedua, dengarkan dengan seksama. Ya. Jadi ketika dia menyampaikan, kita dengar. Ya, ketika udah saatnya, oke, Bapak Ibu, cukup apa yang ingin disampaikan? Oh ya cukup, Pak Pri. Oke, boleh saya gantian menyampaikan sesuatu? Ya, jadi ada satu dialog. Ya.
Yang berikutnya, jangan bersekali-kali asumsi. Nah, ini nih bahaya. Ya, ketemu sampai ngobrol selesai, ya kan, begitu selesai, kesimpulannya belum dapat nih kita. Tetapi begitu sudah bubar, ya diskusinya, komunikasinya, kemudian kita langsung, jangan-jangan tadi maksudnya ini ya, maksudnya gitu ya, ini bahaya. Ya, jadi asumsi itu tidak diperbolehkan di slide ini nih untuk mencari bagaimana kita aktif berkomunikasi. Makanya tanya, ya, gitu. Jadi jangan berasumsi sendiri, ternyata salah. Kalau asumsinya benar masih mending, gitu ya. Tapi kalau salah ini yang repotnya. Gunakan bahasa tubuh jika perlu. Ya, Bapak Ibu, ini tolong jadikan perhatian ya. Lawan bicara ada yang sungkan menyampaikan ketidaknyamanannya, ya. Ketika verbal tidak mampu menyampaikan ketidaknyamanannya, biasanya bahasa fisik akan terlihat. Berikutnya, Bapak Ibu, ada yang kita sebut ya mitra komunikasi yang buruk. Ya, mitra komunikasi yang buruk ya. Nanti saya mau interaksi lagi dengan Bapak Ibu ya. Saya mau buka dulu yang pertama adalah ya selalu memotong atau interupsi pembicaraan. Ya. Saya mau minta pendapat nih ya dari siapa yang lagi buka kamera, Mbak Siva? Oke, saya mau minta pendapat Pak Hartanto Widodo, bisa Pak Hartanto? Pak Hartanto bisa di-unmute, Pak Hartanto. Ya, Pak. Ya, Pak Hartanto, ini di rumah atau di tempat kerja, Pak? Di rumah, Pak. Oke. Pak, pernah ngalamin, Pak, kalau bicara, Pak, dengan siapapun, lawan bicara kita suka memotong atau interrupt, Pak? Pernah. Pernah ya. Biasanya apa yang Bapak lakukan, Pak? Kesel juga sih. Kesel juga Karena ya. belum selesai. Artinya Bapak bereaksi gimana dengan orang itu, Pak? Paling saya suruh diam dulu, dengarkan dulu sampai saya selesai bicara. Oke. Kalau lawan bicaranya itu atasan Bapak, bagaimana cara menghentikannya, Pak? Oh, kalau yang lawan bicara saya atasan, paling saya biarkan dia berbicara dahulu. Oke. Baru nanti setelahnya saya yang menjelaskan pulang. Oke. Bapak di kantor punya tim, Pak? Ada? Oke. Kalau dia atasan bawahan Bapak, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya kasih kesempatan berbicara, cuma mereka sih kadang-kadang tidak memotong. Mendengarkan dulu, baru setelah itu reaksi dari mereka seperti apa. Oke, pertanyaan saya, yang memotong itu bawahan Bapak? Oh, paling saya bilang suruh dengarkan dulu, seperti yang tadi saya bilang. Jangan dipotong dulu, dengarkan dulu sampai selesai. Baru kalau pengen sanggah, silakan. Apa punya ini pendapat, kita rembukin bareng-bareng. Oke, baik. Terima kasih Pak Hartanto ya. Kita coba lanjut Ya, dulu yang kedua. Ya. Ini mitra komunikasi yang kedua yang buruk adalah mata berkeliling kemana-mana. Ya, coba saya minta pendapat ibu-ibu siapa lagi ya? Ibu Carolina Devi Octaviana. Ibu Caroline, bisa mendengar suara saya, Bu? Bu Caroline masih di kamera atau di belakang laptop? Mungkin bisa di-unmute, Bu Caroline. Atau lagi masak nasi goreng kayaknya, Pak. Iya, oke. Ini Ibu Nurpa, perempuan ya pasti ya, Pak Putra ya. Kalau ibu biasanya perempuan, Pak. Pasti, tapi kalau Nurpa ini gimana? Oke, siap. Ya. Bu Nurfa. Sepertinya sih perempuan ya. Silakan Bu Nurfa bisa. Pak, Ibu Nurpa kalau mendengar, pernah tidak lawan bicaranya itu ketika ngobrol dengan Ibu, matanya itu keliling kemana-mana, Bu? Sepertinya Bu Nurfa belum on. Nah, ini buka mic nih, Pak. Bu Nurpa. Iya. Oke. Betul, Ibu. Ibu. Ibu ternyata, Pak. Ibu mendengar tadi pertanyaan saya? Iya. Iya. Pernah ngalamin, Bu? Pernah sih. Jadi saya pikir kayak berbohong ya. Oke. Kayak mikir gitu kan, baru jawab. Saya juga pertanyaan, mikir dulu, matanya ke kiri ke kanan. Berarti kayak bohong ya, Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, respon Ibu Nurpa bagaimana terhadap lawan bicara yang matanya ini suka berkeliling-keliling? Iya, biasanya saya sih pura-pura dengerin aja, Pak, biar lanjut terus bohongnya. Walaupun hatinya pegal ya, Bu. Iya, benar. Tapi juga Bapak Ibu hati-hati.
Kadang kan ada yang mungkin nggak sempurna matanya, katakan ya mohon maaf banget. Oh iya, itu beda lagi, Pak. Nah, maksud saya gini, jangan sampai kita bilang, kalau bicara dengan saya matanya ngelihat ke saya dong, padahal kita tahu dia juling. Gitu. Iya, iya. Jadi jangan sampai keceletukan, ya, apalagi di forum yang resmi begitu ya. Kalau memang teman dekat, memang dia juga nggak pernah sensitif dengan bahasa bercandaan, ya silakan gitu. Ya. Oke, Bu Nurpa, terima kasih ya Bu. Nanti kita discuss lagi. Yang berikutnya, mitra komunikasi yang buruk, yaitu mengambil kesimpulan tergesa-gesa. Ya. Ada banyak teori, Bapak Ibu, mengatakan jangan pernah mengambil keputusan atau kesimpulan dalam kondisi tergesa-gesa. Ya, saya rasa kita sudah banyak baca referensi ini. Ya, ini sangat tidak bijaksana. Ya, kesimpulan tergesa-gesa pada saat tergesa-gesa ini tidak bijaksana. Ya. Nah, ini yang mungkin agak kontras ya. Nah, kita bicara, dia merubah pokok pembicaraan awal. Ya, di atas kita ngomong A gitu ya, belum finish, tapi kemudian kita loncat ke B. Ya. Makanya di dalam slide ini Bapak Ibu disarankan bagi siapapun yang melakukan conduct meeting, ya, disarankan buatlah agenda. Meeting berapa lama? Oke, 2 jam. Jam berapa? Jam 2 sampai jam 4. Agendanya apa? Ya. Jadi baik yang memimpin meeting atau peserta meeting, mereka sudah tahu tuh, saya datang mau ngomong apa, tentang apa, data apa yang saya perlu bawa. Ya. Banyak meeting itu gagal atau fail hanya gara-gara ngalor ngidul. Ya, bisa jadi agendanya belum dibuat atau sudah dibuat tapi tidak mengikuti agenda. Ya, karena banyak ya meeting itu terkadang ya on time-nya bisa tapi selesainya nggak on time. Yang lebih buruk lagi, mulainya tidak on time, keluarnya juga tidak on time. Ya, karena banyak peserta meeting yang sebenarnya di luar jam itu banyak agenda. Jadi dia datang karena memang lagi kosong di jam itu, maka manfaatkan. Ya, saya Pak Putra, Bapak Ibu pernah memiliki CEO waktu menjadi employee. Ya, sebenarnya meeting itu udah diumumkan keras oleh HRD, tidak boleh bawa handphone, ya, dan fokus dalam meeting. Nah, suatu ketika ada yang terlupa, entah kenapa, pokoknya dia terlupa membawa dan mengangkat, ya, mengangkat di ruang meeting. Ya, CEO saya langsung berdiri dan langsung menegur dan diminta HRD-nya. Saya tahu peraturan ini tidak ada, tapi saya minta orang itu dipotong gajinya. Jadi langsung diputuskan Pak Putra dan Bapak Ibu di tempat. Memang banyak yang tidak nyaman dengan aturan itu, tetapi aturan itu sebenarnya sudah dibicarakan di awal. Ya, kita semua yang udah tahu nggak pernah berani itu membawa handphone, ya, gitu loh. Jangankan nyala, bawa aja tidak berani. Ya, karena kita tahu aturannya seperti itu. Ya, jadi tolong menjadi pembicara dalam komunikasi konsisten dari awal. Jadi jangan merubah pokok pembicaraan awal. Ya. Yang berikutnya tidak memberi tanggapan atau respon. Ya, ini boleh dibilang komunikator yang sangat arogan. Ya, jadi orang lain nggak boleh ngomong, Bapak cukup ya Pak ya, kita sudahi saja, atau bahkan kadang-kadang langsung to the point. Maaf, pendapat Bapak kadang kurang bermutu, jadi kita nggak perlu lanjutkan, atau cukup sampai di sini ya, ini udah lebih kacau lagi gitu. Ya, supaya enak bahkan di awal kita bicara, misal nih, lagi diskusi santai, saya rasa memberi tanggapan respon tuh biasanya harus. Ya, apalagi tadi di ruang meeting seperti tadi webinar kan, Pak Putra, Bapak Ibu bisa melihat selalu ada sesi tanya jawab. Ya, jadi kita sampaikan kapan kita menjawab pertanyaan dan kapan mereka menyampaikan pernyataan atau bahkan pertanyaannya. Ya. Kemudian cepat menjadi marah atau temperamental. Ini mitra komunikasi yang buruk. Ya. Oke, saya coba minta pendapat lagi yang lain dari bapak-bapak nih. Dr. Yandri Kak Manopo. Ya. Kemungkinan besar nih dari Manado biasanya Pak Putra ya. Pak Dr. Yandri. Pak Yandri. Oh ya, baik Pak. Mendengar, Maaf saya nggak untuk kamera ya. Ya gimana Pak? Ya, tadi mendengar kalimat saya terakhir Pak. Jadi mitra komunikasi yang buruk, ya itu salah satunya adalah cepat menjadi marah atau temperamental. Ya. Pak Yandri pernah menemukan lawan bicaranya yang sering atau suka cepat marah Pak? Pasti ada lah. Jadi saya kan suka training juga, suka ngajar juga. Terlihat dari behavior-nya ya. Jadi dari situ ya bisa kita, kalau saya dalam komunikasi ya, saya pelajari dulu seperti Bapak bilang tadi, pelajari dulu dengan orangnya sehingga berkomunikasi bisa lebih baik. Seperti itu sih Pak. Oke. Apa respon Bapak ketika mendapati lawan bicaranya menjadi temperamental Pak? Respon saya harus tenang, sabar, menunggu jedanya ya supaya dia tenang sehingga dia kembali sadar atau kembali tenang, baru lanjut komunikasi lagi. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Good, Pak. Terima kasih ya.
Ada terkadang malah kita menghentikan pembicaraan hanya karena kondisinya tidak kondusif. Ya, mungkin kita bisa bilang Bapak Ibu, atau kalau dia teman lebih mudah, ya kan? Kita bilang bahwa kondisinya lagi kurang bagus. Saya rasa diskusi ini kita tutup dulu sampai sini. Nanti kita bicarakan ulang reschedule-nya kapan. Ya, jadi jangan sampai kita merasa tidak efektif ya menanggapi lawan bicara yang temperamental. Ya, terakhir dalam keadaan tergesa-gesa atau tidak sabar. Ya, tadi sudah disampaikan di awal. Nah, ini Bapak Ibu yang hal-hal yang kita perlu cegah. Ya, nah kalau tadi Bapak Ibu ada mitra komunikasi yang baik sekarang, yang tadi yang buruk sekarang yang baik ya. Tentunya lebih banyak berlawanan dari yang buruk ya. Yang pertama tidak memotong tentunya atau interrupt. Ya, ini simpel saja pemahamannya. Yang kedua adalah pandangan ke arah mitra. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Dalam teknik komunikasi kita nyebutnya dengan eye contact, kontak mata. Ya, jangan kontak fisik ya Bapak Ibu, ini tidak disarankan, tetapi kontak mata ya. Yang ketiga bertanya untuk meminta penjelasan. Kemudian mengulangi hal-hal yang dirasa penting, ya merimain kembali ya. Kemudian memberi tanggapan ya atau respon. Kita sabar, tidak tergesa-gesa. Terus kemudian ya kita mengikuti pembicaraan hingga selesai. Ya. Berikutnya, nah ini tadi Pak Anandito, saya sudah sampaikan ya di slide ini akan ada. Jadi karakter komunikator yang baik itu clear, ya harus jelas, ya makanya orang bilang ya kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya spelling and pronunciation itu harus jelas. Kan ada orang yang doror gitu ya. Jadi keseringan nonton F1 Pak Putra, jadi ngomongnya itu nggak ada rem Pak. Ya walaupun nggak terlalu cepat, tapi terkadang intonasinya tuh kayak samar. Apa sih? Tolong diulang dong, ya. Jadi harus clear ya, bukan harus sanslik, tapi harus clear. Jangan sampai berubah ya. Kemudian, nah ini artinya speed atau agile itu artinya gini ya. Bukan juga seperti tadi saya sampaikan Formula 1 yang ngebut gitu ya. Ada orang yang intonasinya terlalu lambat dan terlalu cepat. Jadi agile dalam komunikasi ini sebenarnya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Ya, gitu loh. Jadi orang yang terlalu lambat juga kita kok terlalu sabar nungguin juga kita begah juga gitu ya. Tapi terlalu cepat-cepat ini mau ngapain sih gitu ya. Jadi harus berkarakter, berintonasi ya. Kedua fokus. Ya, fokus dengan topik pembicaraan kita, jangan melebar kemana-mana. Begitu mau keluar pagar tarik lagi, keluar pagar tarik lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus fokus ya. Yang ketiga adalah persisten. Bapak Ibu tahu arti persisten ya. Jadi gigih, ya. Apalagi tadi pertanyaan dari Bapak siapa tuh yang lawan bicaranya pendiam atau pasif. Ya kita harus gigih nih, perlu effort yang lumayan besar karena sebenarnya dari kepala atau otak dia kita ingin mengambil satu informasi yang penting. Nah, ini yang harus kita perjuangkan begitu ya. Yang berikutnya adalah good listener. Ya, kita mau jadi komunikator yang baik juga harus belajar terhadap bagaimana mendengar yang baik. Ya, mendengar yang baik ini penting. Yang terakhir konsisten. Ya, dari awal membicarakan apa, kita fokus di mana ya. Bilangnya A ya sampai akhir tetap kita A gitu ya, jangan berubah ya. Oke, ini kalimat terakhir ya atau slide terakhir Pak Putra dan Bapak Ibu ya. Jadi 8 hal mendasar yang harus dimiliki seseorang dalam komunikasi ya. Ini spesifik ya Bapak Ibu sebenarnya lebih khusus di dunia korporat ya, di dunia perusahaan ya. Kita lihat ya satu-satu ya. Saat berpapasan ya, kita lihat. Nyapa dahulu ya. Tapi dengan catatan ya, ini berpapasan ya dengan orang yang kita kenal. Ya. Nah, kalau yang kita tidak kenal, mungkin kita tidak perlu bicara ya, ini disarankan tetapi senyum. Ya. Jadi misal dia lagi menatap ya sudah kita senyum, jangan kita merengut. Ya, walaupun dia punya intensi apa-apa kita nggak tahu, tapi paling tidak dia sudah melihat mata kita kasih respon. Ya. Itu yang pertama saat kita berpapasan. Yang kedua, saat ingin masuk ke ruang kerja atasan atau pimpinan. Ya. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Kalau ya ruangan kerja Bapak Ibu punya pintu yang ya tidak transparan. Sekarang kan ada model yang kalau saya bilang lebih apa ya Pak Putra ya, lebih cozy ya. Istilah anak sekarang tuh lebih cozy. Jadi alamnya lebih terbuka. Kalaupun ada ruangan tapi pintunya transparan. Entah mungkin dikasih stiker atau apa, tapi kelihatan di dalam itu ada orang yang bekerja atau tidak. Ya. Nah kalau pintunya masih konvensional, ya ditutup tapi kita nggak kelihatan ada orang atau enggak, kita bisa ketok-ketok.
ya, atau kita sudah minta janji di ruangan kita telepon untuk menghadap, kita tinggal ketok-ketok kita masuk, ya. Kalau ada ruang sekretarisnya atau di depan ada sekretaris yang duduk, kita bisa tanya apakah ada bapak atau ibu di dalam, ya. Terkadang ini kita suka lupa nih, main selonong boy aja, ya. Ini hati-hati, ya. Kalau sesama rekan kerja it's okay, atau sesama bawahan, ya. Tetapi etikanya diajarkan sih lebih baik ketok-ketok juga, ya, karena ini kebiasaan nanti dimanapun kita berada. Yang ketiga, Bapak Ibu, saat menerima telepon via handphone atau telepon kantor, ya, saat menerima telepon, kita lihat bagaimana etikanya, ya. Si penelpon memberi salam kan, nah kita penerimanya adalah menjawab salam. Dia menyebutkan selamat sore, kita bilang oke, selamat sore Ibu, dengan siapa, apa yang bisa saya bantu? Dia jawab assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, Bapak Ibu apa yang bisa saya bantu, dan seterusnya, ya. Nah, saya justru waktu menjadi HRD, ya, ada satu SOP Bapak Ibu yang saya sampaikan begini. Ketika mengangkat, ya, kita harus menyapa dulu. Jadi sebelum lawan bicara yang nelpon itu ngomong, kita yang ngomong. Jadi misalnya gini, oke baik Prihartono, HRD di sini, selamat siang, ada yang bisa saya bantu. Jadi saya yang menyapa dulu. Saya nggak tahu di ujung sana siapa. Ya, jadi kita membuka dulu kita siapa dan apa yang bisa kita bantu. Ya, ini disarankan seperti itu. Ya. Yang keempat, pada saat mendengar dering telepon di ruang kerja. Ini perhatikan nih Bapak Ibu, kadang-kadang pada cuek nih, ya. Maksimal 2 kali dering wajib diangkat, ya. Banyak beberapa perusahaan Jepang menerapkan SOP ini, katanya kalau 2 kali berdering tidak diangkat itu bisa dapat teguran, ya. Walaupun nada dering dari internal atau eksternal kita bisa identifikasi itu. Nah SOP-nya nggak peduli itu dari internal atau eksternal, pokoknya diangkat maksimal 2 kali dering. Nah biasanya di kantor itu kalau tidak berdekatan, ya. Telepon yang bunyi nggak dekat sama meja kita itu biasanya bisa diangkat, ya. Ini tergantung pemrograman IT-nya nih, ada yang bintang 41, macam-macam lah di settingnya. Nah itu lakukan Bapak Ibu, ya. Jangan merasa bukan di meja saya, biarin aja. Nanti ketika ada telepon di meja kita dan kita tidak ngangkat, mungkin saja teman itu nggak mau ngangkat. Ya, jadi tolong diberikan apa ya, munculkan aura saling memiliki. Ya, siapa tahu keluarganya lagi butuh ngobrol dan seterusnya, ya. Bisa saja ya mereka tidak menelpon ke handphone karena handphonenya mungkin mati atau tidak aktif, ya. Yang kelima, ya, saat presentasi atau bicara dengan orang lain, ya, kita lihat, ya. Teorinya mengatakan lakukan eye contact seperti tadi sudah saya singgung di awal, ya. Dan dalam materi presentasi penulisan dalam bahasa Indonesia dan Inggris jangan sampai salah. Jadi misal gini, kita presentasi yang orang atau audiensnya misal orang-orang bule gitu ya, orang-orang asing, kita menyampaikan dalam bahasa Inggris, itu juga perlu kita eye contact dan jangan sampai salah, ya, spellingnya ataupun pronunciation saat menyampaikan, ya. Apalagi dalam bahasa Indonesia jangan sampai salah, ini bahasa ibu kita begitu ya, bahasa Indonesia, ya. Oke, yang keenam, bagaimana ya saat memberi info ya via email atau WhatsApp. Ya, Bapak Ibu perhatikan, saat memberi info via email atau WhatsApp, baik Japri ataupun grup. Ini saya sesuaikan dengan kondisi yang saat ini nih Pak Putra dan Bapak Ibu, ya. Kita lihat seperti apa ini etikanya, ya. Nah, sebagai pembuka kita beri salam. Ya, ini kan bicaranya adalah grup-grup corporate ya. Bukan grup warung kopi ya Pak atau Ibu, bukan juga grup sekolah. Grup sekolah itu nggak seformal ini. Ya, karena saya bilang tadi ini skopnya corporate ya. Jadi kita sampaikan dear all, pagi, siang, malam, yang terhormat dan sebagainya ya. Berikan bendera, ini lihat ya, via email atau WhatsApp. Ya, jadi berikan bendera jika dirasa info itu penting kalau by email. Hindari penulisan dengan huruf warna merah jika infonya resmi. Gunakan huruf besar untuk nama orang, jabatan, lokasi, kota, negara, dan seterusnya. Ini jangan sampai diabaikan. Terus di kalimat penutup kita bisa sampaikan terima kasih, regards siapa ya, dan beri nama dan jabatan ketika email ke customer. Ya, bahkan sekaligus dengan nomor handphone atau kontak kita ya. Gitu. Atau kita ucapkan terima kasih, cukup terima kasih saja kalau dia di WhatsApp group ya. Ini juga harus disampaikan ya. Terus kemudian Bapak Ibu, di sini disarankan untuk isi email ya. Jika ingin meminta bantuan maka tulis mohon bantuan. Ya. Ini ada remindernya untuk ke yang lebih tua usianya atau jabatannya lebih tinggi. Ya. Dan meminta bantuan untuk ke yang lebih muda atau jabatannya di bawah kita. Ya, ini kalau dalam bahasa Inggris kita mungkin menyebutnya please help. Beda ya Bapak Ibu, makna please help me dengan help me saja itu beda sekali.
ya bahkan katanya mau apa will dan would saja ini arti secara arti sama tapi digunakan ke lawan bicara yang mana ini harus berbeda. Ya, teorinya would itu jauh lebih sopan ketimbang dengan will. Ya, ini tolong diperhatikan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, oke, yang ketujuh, ya, disampaikan di sini adalah ya saat memberi info ya via email. Tadi menuliskan ya, sekarang kita memberi info sesuatu via email ya. Oke. Ini tolong diperhatikan nih, poin 6 Bapak Ibu ya. Sekarang ini lewat email ya. Sekarang hampir semua karyawan ada PC sama laptop. Ya, mungkin juga handphone ataupun notebook lah kita bilang ya. Terkadang banyak orang yang di CC maksudnya biar paham, padahal belum tentu juga dibaca. Email ditujukan ke banyak orang namun tanpa menyebut nama yang dimaksud, namun berharap dijawab. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Semua orang ditujukan. Ya, tapi tidak ada yang disinggung. Ya kan? Tapi maunya dijawab. Ini gimana pula nih Pak Putra? Kalau WhatsApp ini kan karena email ya. Kalau WhatsApp kan biasanya Akeong, misalnya Prihartono, Akeong Siva siapa gitu ya. Ini itu sama aja mencolek. Ya kalau dalam bahasa WhatsApp kita nyebutnya itu dicolek gitu ya oleh siapa. Nah, kalau email kita mau butuh orang maintenance. Sebut siapa orang maintenance-nya. Kalau di situ banyak orang sebut dear team maintenance. Atau namanya katakan Fulan, dear Pak Fulan, ya kan? Berkenaan dengan apa bla bla bla, saya mohon bantuan untuk bla 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 misalnya. Ya. Kadang di email ini kurang diperhatikan. Ya, waduh aktif banget. Cuma orang begitu nggak, ini yang dituju siapa? Pasti nggak ada jawaban. Tapi kalau yang dituju nggak ngasih jawaban, dia yang salah. Ya, jadi tolong diperhatikan. Ya. Berikutnya yang ketujuh, ya, saat menerima info via email atau WhatsApp. Ya, kita lihat. Ini menerima. Ya, biasakan merespon. Baik terima kasih atas infonya, oke, noted dan sebagainya. Ya, jangan salah merespon, baik nama, sapaan atau lainnya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ya, ini ya, pada akun-akun medsos, baik WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn dan lain-lain, ini harus bagaimana kita menyikapinya. Lihat, ya, jangan pernah menuliskan info status posting hal-hal yang merugikan diri sendiri dan perusahaan. Misal, ya, kekurangan atau kekesalan pada perusahaan, pada atasan, rekan kerja, bawahan, pelanggan, vendor, atau prinsipal. Dan satu lagi, jangan pernah sekali-kali curhat di medsos. Ya, Bapak Ibu, ini hal yang penting yang ingin saya sampaikan. Ya, terkadang gini, ini benar-benar satu kejadian penting. Ya, saya pernah melakukan investigasi ya terhadap beberapa orang ya merasa atasannya disinggung ya dalam status dia. Ya, begitu saya panggil dan betul. Memang dia menyinggung atasannya. Dan ketika saya tanya, kenapa ditulis di status? Apa jawabannya? Karena ini dalam kepala yang sudah kesal sama atasannya. Jadi jawabannya gini, apa yang salah dengan saya, Pak? Paket-paket saya, handphone saya, jari-jari saya. Ya. Nah, kalau saya sederhana, memang tadi semuanya milik kamu. Tapi yang kamu tulis bukan milik kamu. So what? Kalau kamu dibalikan, yang nulis orang lain, handphone orang lain, jari orang lain, tapi yang ditulis tentang kamu, bagaimana respon kamu? Ya, sederhana. Nah, tetapi HRD maupun atasan juga jangan jadi kayak kebakaran jenggot. Kalau yang kita hadapi anak ABG baru lulus kuliah, dunia kerja, ya sudah kita nasihatin. Karena bahasa mereka tuh bahasa tulisan, bahasa nongkrong. Percaya deh, kalau kita sudah kasih banyak persuasif, nasihat, advice, dia akan mengurangi. Tapi yang masih sulit dirubah kalau dia sudah senior, sudah tua gitu ya, dinasihatinnya juga sudah kebal, dia masih aja terus tuh. Baru dipanggil di SP1 langsung tulis, hahaha, dapat surat cinta. Ya. Nah, ini yang dalam bahasa komunikasi ya sederhana sebenarnya. Jari kita yang akan membunuh kita. Ya, ingat Bapak Ibu, tidak betah di satu company, mungkin Bapak Ibu bisa terjual laku di perusahaan lain. Tapi ingat, orang lain pun memperhatikan loh status-status Bapak Ibu, ya mau di stalking atau apalah istilahnya, tapi ini bukan hal yang dilarang. Ini harus diperhatikan. Ya, sering curhat mulu, sering galau gitu ya, terus mau ditempatkan di posisi yang jangan galau orang ini, ya Bapak Ibu nggak diterima. Atau kalau di sini ada adik-adik mahasiswa harus juga hati-hati. Ya. Nah, kalau gitu apakah tidak boleh curhat? Aduh, kita semua ini makhluk galau. Ya kan curhat tapi pada pada tempat yang tepat, pada orang yang tepat. Ya. Jadi jangan curhat yang disalahkan. Anda nggak boleh curhat ya, jangan. Ini kebutuhan hakiki manusia, tapi tempatnya di mana? Ya. Ada satu contoh ya. Saya pernah diminta sama klien meng-hire kandidat untuk memegang posisi CSR. Corporate Social Responsibility. Jadi sunatan massal, korban banjir, atau apapun yang bersifat
sosial, orang ini akan pegang. Dapat beberapa kandidat, satu kita jaring, ini yang akan kita jagokan. Ya, terakhir yang kita investigasi atau kita telusuri apa? Akun medsos mereka. Ya. Nah, dari akun medsos didapat nih, ada satu video, akun dia jelas akun dia karena fotonya persis sama, gitu ya. Dia melihara kucing, ya, sedang menyuapin lah, memberi makan gitu ya. Tapi karena kucingnya nggak mau, kucingnya ditendang. Jadi iseng tuh, ada yang videoin kemudian dia posting. Mungkin sudah beberapa lalu, ya, beberapa waktu lalu. Nah, kami tim verifikator, coba bayangkan Bapak Ibu, tim CSR yang harus punya rasa empati paling tinggi dari bagian lain, ngasih makan kucing nggak sabar terus ditendang. Nggak mau makan aja dielus-elus, it's okay, masih fine, tapi ini ditendang. Dan orangnya perempuan. Ya, Bapak Ibu bisa menyimpulkan, semua sudah hebat nih, pengalaman, waduh, portofolio udah nggak meragukan, di Facebooknya begitu. Saya cuma tanya dengan klien, gimana masih mau terima dengan kandidat seperti ini? Ya mereka akhirnya memutuskan jangan deh. Ya, akhirnya sebenarnya Bapak Ibu, coba bayangkan, kalau dia mungkin nih juga sering nih menendang kucing, tetapi tidak divideokan, tidak diposting, mungkin akan aman. Ya, bisa jadi dia diterima, tetapi karena sudah tertangkap kamera, makanya orang bilang digital ini apa istilahnya Pak Putra nih, jejak digital itu membahayakan. Ya, jadi sebenarnya membahayakan sama menguntungkan sih, tergantung yang kita posting apa, ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu, ya. Begitu saja Pak Putra materi kali ini, ya. Saya serahkan lagi ke Pak Putra untuk dilanjutkan dengan tanya jawab. Saya keluar dulu dari slide-nya ya, Pak. Siap, Pak Bre. Teman-teman masih ada kesempatan, kita waktu, tapi ada yang beberapa udah live karena udah zuhur, Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan langsung di-unmute dan langsung bertanya ke Pak Pri. Silakan, teman-teman. Bila ada yang... Oh, nih Pak Anandito, monggo. Silakan, Pak. Pak, izin bertanya lagi ya. Silakan. Untuk slide ketiga tadi bisa ditampilkan lagi, Pak? Nah, ini Pak. Ini mau kita tanyakan Pak saat menerima telepon. Tapi mungkin bukan di dalam saat menerima telepon aja ya, tetapi pada saat kita di sebuah grup WA ini Pak misalnya. Ini kan kalau di dalam grup WA pada saat sering ya kita menerima informasi broadcast yang didahului dengan ucapan misalnya Assalamualaikum seperti itu. Nah, itu kan kalau memberi salam dalam Islam itu kalian hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya itu menjadi wajib. Nah, pada saat kita membaca banyak sekali di beberapa grup seperti itu, apakah ada keharusan kita untuk menjawab atau merespon pesan-pesan seperti itu? Itu yang pertama saya tanyakan. Kemudian di slide nomor 6 tadi Bapak menginformasikan saat kita mengirim email ke banyak orang ya, itu kan menggunakan pesan CC. Apakah tidak sebaiknya kita itu mengirim email ke banyak penerima itu dengan menggunakan fitur BCC saja, blended carbon copy ya, sehingga orang yang kita kirimi itu tidak tahu kalau kita juga mengirim kepada si penerima lain. Ini masalahnya saya pernah nih Pak menerima email yang dikirim ke banyak sekali peserta menggunakan fitur CC. Akibatnya apa? Emailnya tuh masuk terus berkali-kali, jadi setiap dia ngirim itu masuk terus sampai akhirnya saya merespon kepada si pengirim itu, tolong kalau kirim email ke banyak orang gunakanlah fitur BCC sehingga saya selain itu kita juga lebih aman ya, alamat email kita terlindungi. Kemudian di nomor 7 Bapak tadi menyarankan saat kita menerima info misalnya melalui WA group ya biasakan merespon. Di sini kan yang dicontohkan adalah merespon dengan memberikan tulisan ya, terima kasih dan sebagainya. Nah sekarang kan sudah ada fitur nih Pak di WA Group nih, kita memberikan fitur emoticon, misalnya kita memberikan fitur jempol, fitur orang ketawa atau apa-apa. Apakah bisa ya kita ganti dengan fitur itu? Karena kadang kalau kita nulis tuh kayaknya malas banget ya, meskipun juga sudah ada template-nya juga ya untuk nulis, tapi kayaknya lebih enak kalau pakai emoticon. Itu Pak mungkin yang saya tanyakan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anandito, ini masukan yang sangat berharga. Saya jawab dari pertanyaan terakhir ya Pak. Yang harus ditanyakan di nomor 7, maksudnya ditanyakan kembali kita mau menulis atau emoticon, lihat dulu kita japri atau grup. Ya, saran saya ketika japri ke orang yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya, sebaiknya jangan hanya emoticon saja. Ya, ini tolong diperhatikan karena gini, ke yang lebih tua, lebih tinggi jabatannya hanya dengan emoticon itu, mohon maaf ya, banyak yang menyebutkan dari pakar-pakar komunikasi yang terkini gitu ya, itu dianggap kurang sopan. Ya gitu. Kalau dengan teman sebaya it's okay, keluarga oke. Keluarga pun harus keluarga yang tentunya tadi ya, yang umurnya sebaya atau di bawah kita. Jadi tolong diperhatikan mengenai ini. Jadi jangan sampai gitu ya dengan alasan kayak soal akrab kasih emoticon terus. Ya, silakan dirasakan sendiri, misal Pak Anandito atau siapapun yang punya bawahan hanya mengirim dengan emoticon. Ya, akan dirasa kok ini orang sesimpel banget ya, padahal hanya mengetik terima kasih itu udah oke. Dan sebaiknya terima kasih pun jangan disingkat.
Jangan TRM ataupun KSH atau TKS atau TKS TX. biasanya ya. Tulis aja terima kasih. Oke. Ya, ini yang akan gini loh. Ada satu hati ya akan berbicara gini. Ini orang kok kayaknya menganggap saya seperti apa ya? Ingat sekali lagi, ini khusus untuk orang yang lebih tua atau jabatannya atau orang yang kita hormati. Ya, beda kalau dia ternyata bacanya pun dibacain sama orang karena mungkin udah lamur atau apa, it's okay lah. Tapi kalau masih sehat sebaiknya tidak ya. Nah, Pak, kalau diganti stiker boleh ya Pak ya? Stikernya yang gimana nih Pak? Nah, stikernya ya ini misalnya terima kasih atas infonya gitu, tapi Oh ya, boleh. kelihatan jelas gitu, kebaca jelas gitu loh. Boleh. Tetapi sebaiknya sih lebih baik ada kata-kata ya. Oh, ya. Jadi kita juga dilihat kita ini orang penuh perjuangan, Pak. Iya. Ya, saya malah menyarankan ya kepada siapapun yang bersosial media ya, jangan tipenya mengkopas tulisan orang. Ya, ini diusahakan. Ya, kita ngomong berbusa-busa karena juga banyak yang sudahlah ngapain gitu ya. Jadi kalau ada innalillahi kopi, ada ulang tahun kopi. Tapi kalau kita punya ciri khas, orang akan memperhatikan. Cuma Pak Anandito nih yang nulisnya berbeda. Coba Pak Anandito, ini simpel saja. Bapak ulang tahun, semua hampir sama mengkopas tulisan pertama. Tapi ada orang yang berbeda. Dia doain Bapak, rezekinya lebih berkah, selalu sehat. Beda sama yang di atas. Dia akan lebih Bapak ingat terus daripada orang yang mengkopas. Nah, buat saya, nggak apa-apa effort dikit, tapi jadi orang yang berbeda. Ya. Tadi nomor 6 apa Pak Anandito? Maaf, saya lupa. Pertanyaannya? Yang nomor 6 ya Pak ya. Nomor 6 ini terkait pada saat kita mengirim info melalui email kebanyakan penerima. Oke. BCC. Ya. Memang gini. Tidak lebih baik pakai BCC. Ya, saya pernah diajarkan gitu ya sama orang IT dan beberapa pakar IT ya. Khusus BCC dulu ya. Khusus BCC itu sebenarnya hidden person. Ya, ada sebenarnya kita kadang ya mohon maaf mau ngaduin seseorang ya ngomong nih chat tapi sebenarnya BCC ada atasan kita. Ya, saya sebenarnya kalau belum klimaks dan sebaiknya sih jangan selesaikan dengan cara persuasif. Ya, banyak mengatakan pakar komunikasi BCC itu kesannya pengecut dan mengadu-ngadukan. Ya, jadi saya tidak menyarankan kita menyelesaikan dengan cara BCC. Kenapa? Dia satu ruangan, satu perusahaan, kenapa nggak ketemu? Mau ketemu nanti berantem, teriak-teriakan, nggak apa-apa, selesaikan saja. Ya, kalau BCC ingat loh ya Bapak Ibu, kalimat tulisan terkadang interpretasinya jadi berbeda. Saya pernah ya orang yang sangat pemarah di perusahaan. Saya tahu nih bagaimana cara mengobrol sama dia, iseng. Office boy saya minta beliin pisang goreng. Terus kemudian saya bawa dua saset kopi. Ya, sengaja saya main ke ruangannya, saya bawa kopi dari ruangan, terus saya bawa pisang goreng dan kopi saset. Saya bilang, udah ngopi dulu bro. Kita mau ngobrol nih. Di email itu kalimatnya merah dan pakai tanda pentungan Pak Andito. Tapi apa yang terjadi ketika kita datang ngobrol, itu ternyata cair. Suasananya ice breaking banget gitu loh. Ya, tadi nggak ada yang diduga. Nah, karena saya udah memprediksi, kadang bahasa tulisan itu bahasa marah saat itu. Kalaupun ketemu masih marah, tapi ingat, dia masih melemparkan senyum dan masih mau bercanda. Ya, jadi buat saya sebenarnya gini ya, ketika kita sudah tahu bahasa tulisan yang tidak elegan, ya bahasa marah dan sesuatu tidak elegan, kita balas lagi nggak akan kelar-kelar. Bisa nggak jadi orang ya yang memulai pertama gini, udah deh biarin aja dia marah, tapi gue nggak akan balas, tapi gue akan main ke ruangannya. Ya, udah ketahuan dia suka ngopi pisang goreng, kita bawain. Asal jangan minta pizza, kita belum gajian ya. Aduh, sorry nih kita nggak bisa nih ya. Kalau perlu ketan aja deh kan gitu ya. Lakukan itu Pak Anandito. Yang nomor 3 tadi apa maaf? Yang pertama Bapak tanya. Ya, yang nomor 3 itu saat menerima saat mengucap salam Pak di dalam grup WA. Kan sering kita nerima gini. Assalamualaikum itu. Ya, gini. Memang dunia WhatsApp, dunia medsos memang perlu dilandasi sama toleransi dan keberagaman. Ya, mohon maaf buat para Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, hanya karena Muslim mayoritas adalah terkadang lebih banyak atau dominan kita berseliweran tentang itu. Saya yang Muslim, Pak Anandito, merasa juga tidak perlu sesering itu. Ya, jadi saya lebih senang. Saya tahu personil grup saya ada juga yang non Muslim. Saya lebih senang menyampaikan siang semua, sore semua, pagi all. Ya, karena saya harus menghormati siapa yang ada di dalamnya. Tapi apakah kita perlu marah dengan orang yang sering mengucapkan salam di grup? Nggak perlu. Ya, jadi dibuat santai. Satu hal yang jangan sampai terjadi, kita terkadang tersirat gitu ya bahwa ajaran kita tuh paling benar. Ya, dalam grup itu yang mungkin harus dihindari. Ya, karena biasanya begitu toleransi sudah diusik, ya pluralisme diusik, nggak usah nunggu lama-lama. Habis kita statement nggak ada komen tapi banyak yang keluar. Ya, ini yang terjadi. Kalau di grup kantor nggak ada yang berani keluar. Kalau keluar di SP.
Tapi kalau grup sekolah, grup kampus, grup RT, grup RW, grup TK, aduh itu keluar aja bebas. Tapi yang lucu kadang kalau udah keluar dia kangen tuh. Belum 5 menit dia colek adminnya, tolong dong masukin gue lagi di grup, padahal. Salah pencet Pak, katanya salah pencet. Atau memang ada yang sengaja keluar Pak. Nah kalau udah gitu kan nunggu 1 kali 24 jam. Nah inilah warna ya, warna kita bersosmed ya kan. Buat saya sebenarnya sederhana deh, saya nggak ngerasa yang paling pakar di sosmed, tapi paling tidak ada keberagaman, ketoleransian, kepluralismean yang kita tunjukin bahwa kita ini nggak satu kita ini heterogen. Bahkan gak usah begini, sesama agama saja laki perempuan silakan deh kalau mau ngomong jorok. Posting pakaian bikini, silakan lihat respon ibu-ibu, lihat respon mama. Akan berbeda Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Keberagaman itu bukan cuma satu agama. Beda agama, beda budaya, beda kelamin, beda pendidikan, itu namanya heterogen. Jadi kalau buat saya merespon sesenangnya saja kita meresponnya dengan kalimat apa Pak Anandito. Yang penting wadahnya apa nih? Kalau memang ini orang-orang terhormat ya pakailah respon yang baik. Kalau teman-teman semua sebaya segala macam O dan K aja udah cukup. Jempol emoticon udah cukup. Asal jangan jempol terbalik. Jempol terbalik bilang salah ketik harus cepat hapus. Jadi kurang lebih gitu Pak Anandito. Ini mudah-mudahan bisa membantu ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anandito. Oke, jadi pertanyaan saya rasa udah cukup ya. Namun jika masih ada yang penasaran bisa langsung chat ke atau Pak Pri akan memberikan nomor teleponnya sehingga teman-teman bisa langsung chat ke Pak Pri. Saya tutup teman-teman. Sekali lagi event yang hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan materi yang luar biasa tadi dalam bentuk PDF serta ingin mendapatkan sertifikat yang seperti di kanan, teman-teman ada sedikit biaya investasi sebesar 150.000. Caranya gampang, tinggal capture barcode yang ada, nanti akan ke link ke Mbak Siva dan bisa langsung komunikasi untuk didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat dan materinya. Tak ada gading yang tak retak, tadi Pak Pri juga sebutkan, kita butuh improvement ke depannya, jadi kalau ada yang kurang-kurang, tolong dilakukan inputan ke kita, tolong di-capture juga barcode-nya dan kasih masukan ke kita supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Jadi lakukan capture dan tolong isi formnya sehingga ke depannya kita akan melakukan improvement. Dari saya itu saja Pak, kita ada acara puncak yaitu foto bersama. Teman-teman tolong dibuka kameranya. Yang belum buka kamera tolong dibuka kameranya, kita foto bersama. Makasih Pak Nasrullah. Wah, luar biasa ini Pak Pri. Ternyata Bapak juga diikuti dari overseas nih, dari Arab ini ada Pak Edwin Sarif Khatib nih dari Oman atau Dubai nih Pak Edwin? Dari Qatar. Oh, dari Qatar, luar biasa nih Pak Pri. Ini sampai Qatar nih pesertanya. Nanti ya. Iya luar biasa. Oke teman-teman tolong dibuka, yang belum buka Pak Budi Haji udah sholat katanya nggak apa-apa. Oke, saya hitung ya, kasih senyum terbaiknya atau kasih jempolnya, monggo silakan. Ya buat Pak Pri, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Cukup Pak Pri, jadi ada kata penutup dari Pak Pri silakan sebelum kita usai. Simpel aja Pak, komunikasi, pelajaran seumur hidup, tidak ada yang merasa lebih tua, lebih jago, atau yang lebih muda, kayaknya kurang jago, tidak ada ya. Kita terus belajar sampai mungkin kita dipanggil sama Tuhan. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Pri teman-teman semua. Acungkan jempol ya, luar biasa materi yang dibawakan Pak Pri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari paparan Pak Pri hari ini. Kalau ada kurang-kurang kita mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup ya teman-teman semua dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.